sampai dengan 2024 ini. Dan waktu itu ada 1.245 masyarakat yang mengungsi ke Abur. Waktu saya pimpin rapat di sini, ini rapat yang keempat kalinya, saya menyatakan, saya tidak mau tahu gimana caranya, masyarakat pengungsi harus segera kita kembalikan. Dan alhamdulillah, masyarakat pengungsi saat ini telah kembali ke daerahnya masing-masing, 1.245. Berikutnya, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan, bahwa konflik ini adalah konflik perbatasan dan ada beberapa persoalan kepercayaan. Bukan persoalan konflik agama, bukan. Tetapi beberapa persoalan yang sudah disepakati, diantaranya tanah Warwal, itu sudah menjadi kesepakatan antar tokoh agama, tokoh masyarakat masing-masing. Sudah bersepakat untuk tidak lagi dipersoalkan. Yang tadinya di status quo, saat ini disepakati menjadi cagar budaya. Berikutnya, untuk batu keramat yang dituntut oleh masyarakat Palau sudah juga diselesaikan antar pimpinan tokoh-tokoh mereka. Ini supaya tidak lagi diangkat kembali oleh masyarakat setempat karena sudah disepakati. Berikutnya saya juga menghimbau pengalaman yang buruk ini, yang tidak baik ini supaya tidak terulang. Masyarakat jangan mudah untuk diprovokasi oleh siapapun yang pada akhirnya memunculkan penderitaan seperti ini. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita undang, ada beberapa residu yang masih perlu ditindaklanjuti. Di antaranya ada 207 perumahan yang harus segera dibereskan. Tadi saya sudah tekankan di Kementerian PUPR. Berikutnya ada persoalan tanaman yang rusak, cengkeh dan pala, sudah dicarikan jalan keluar. Tetapi juga masih ada 600 hektar yang perlu diselesaikan. Tapi tadi sudah kita tekankan, nanti 200 hektar segera ditanami kelapa dalam, sisanya segera dicarikan solusinya. Berikutnya juga ada bantuan peternakan dan seterusnya. Semuanya sudah kita tekankan tadi di dalam rapat. Itu kira-kira apa yang kita bahas dan kita nyatakan persoalan konflik Kario dan Palau selesai. Nanti selanjutnya kondisi terkininya Pak Gubernur, Pak Bupati bisa menyampaikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pers, Pak Kepala Staf Kepresidenan yang kami hormati. Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam penanganan konflik Kario Pelau, terutama kepada Kepala Staf Kepresidenan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengawal, mengarahkan dengan keterlibatan berbagai kementerian lembaga. Yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Staf, ada beberapa residu yang tadi sudah disepakati untuk segera ditindaklanjuti. Kami berharap closing konflik Kario pada hari ini dia berakhir dengan rasa keadilan sepanjang masa. Pemerintah daerah prinsipnya tetap melakukan upaya-upaya yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kondisi real terkait dengan Pelau kekinian akan dijelaskan oleh yang punya gawe, Pak Bupati, yang tahu kondisi real sekarang, dan prinsipnya Forkopimda Provinsi Maluku tetap mendukung sesuai dengan arahan-arahan yang diarahkan oleh pemerintah pusat dalam memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Barangkali itu dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom.
yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan dan jajaran, pimpinan perwakilan dari Kementerian Lembaga, Pak PJ Gubernur, Pak Pangdam dan Pak Kapolda, Bapak Ibu sekalian, wartawan media cetak elektronik yang kami hargai. Hari ini kondisi negeri Pelau dan Kariu, Kecamatan Pelaharuku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah kondusif. Kami berkomitmen untuk menjaga kondisi ini agar supaya tetap harmonis. Kami berterima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan beserta jajaran Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi Maluku, Pak Pangdam, Pak Kapolda dan jajaran, dan seluruh warga masyarakat Pelau dan Kariu, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah membantu dan mendukung kami dalam menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat Pelau dan Kariu yang sudah harmonis. Kami yakin pertemuan hari ini berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat yang belum kami realisasikan atas dukungan dari Pak Kepala Staf Kepresidenan dan Kementerian Lembaga akan segera kita tindak lanjuti bersama, dan semoga dukungan dari pemerintah pusat melalui Kepala Staf Presiden, para menteri dan jajaran pemerintah Provinsi Maluku, Pak Kapolda dan Pak Pangdam dan jajaran, insya Allah konflik Pelau Kariu akan tuntas dan masyarakat akan hidup normal, rukun, aman dan damai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Cukup. Silakan Pak, udah. Ya, silakan, 1-2 aja. Ya, baik. Kuncinya adalah menjaga efektivitas pemerintahan. Itu kunci utama. Ya, saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita harus tetap firm, kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu. Berikutnya, dari kantor Kepala Staf Presiden juga mengawal proyek-proyek nasional strategis. Perkembangannya day by day kita ikutin, sehingga nanti kita memahami betul PSN mana yang masih overlap masih melewati tahun 2024. Berikutnya untuk pembubaran JI, saya pikir ini sebuah situasi yang sangat baik, tetapi perlu kita perkuat lagi. Perkuat dalam arti bahwa ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasihat dan seterusnya, sehingga CI yang membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam rangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya.
Ya. Ya, Presiden sudah menyampaikan, sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal atas kesiapannya itu. Berikutnya yang kedua, masalah tadi masyarakat kita yang ada di luar itu nanti Menteri Luar Negeri akan lebih pas menjawabnya. Ya. Terakhir. Apa? Ya. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya ya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Itu 17 Agustus. Tetap belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Berikutnya masalah undang-undang TNI. Saya pikir semua dari kita ikut mengawal, ya, ikut melihat perkembangannya. Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu khawatir ya bahwa TNI akan kembali, enggak. Karena di dalam apa itu reformasi internal TNI itu ada 3 ya. 1, struktur yang berkaitan dengan duifungsi tidak ada. Jadi itu sudah selesai. Berikutnya doktrin. Begitu undang-undangnya seperti itu, doktrin ke bawahnya mengikuti. Tidak ada lagi aneh-aneh. Sudah berjalan. Berikutnya reformasi yang ketiga adalah kultural. Ini sedang terus berjalan. Karena apa? Karena ya masalah kultur ini kan nggak begitu saja mudah dirombak, dirubah. Ini perlu waktu. Nah, konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser. Jadi ya, tolong nggak usah terlalu berlebihan untuk khawatir ya, bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional. Kalau dulu masyarakat yang menginginkan TNI profesional, sekarang justru TNI yang menginginkan jadikan kami menjadi prajurit yang profesional. Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Itu. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan mensikapi itu. Oke, terima kasih. Wesel. Maksudnya TNI bisa berbisnis itu seperti apa? Ya kan? Kalau dulu TNI memiliki yayasan, akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI. Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional, jangan bergeser dari itu, ya, nggak ada lagi bergeser dari itu. Tuh, apalagi.
Itu kan persepsi aja itu. Ya, udah selesai.